Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Namasari dengan NIM 2000521630068 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai PPT proposal dengan judul Efektivitas Pembelajaran Blended Learning pada masa pandemi COVID-19 terhadap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang dengan dosen pengampu Dr. Tri Kuncoro STMPD dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Offering 12 GA. Problem atau permasalahan dari judul tersebut yaitu tingkat keberhasilan pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 terhadap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti siswa dan orang tua siswa dalam proses menghadapi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, beberapa siswa yang sulit memahami materi dikarenakan terjadi kendala koneksi atau jaringan internet dalam proses pembelajaran blended learning. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran blended learning dapat meningkatkan minat siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Baik, latar belakang dengan proposal judul yang diangkat yaitu dikarenakan semakin banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, serta banyaknya suatu lembaga yang menggunakan sistem blended learning untuk disediakan pada masing-masing lembaga pendidikan. Sistem blended learning merupakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet atau e-learning yang dikombinasikan dengan tatap muka di kelas. Blended learning dalam proses pengaplikasian yang baik memerlukan keterampilan penggunaan teknologi yang maksimal dari siswa maupun guru, karena seiring berjalannya proses pengaplikasian pembelajaran tersebut harus didukung dengan teknologi yang digunakan yang harus memadai dan kemampuan dalam menggunakannya. Dalam hal ini biasanya untuk mengakses web, video pembelajaran, sharing modul, atau materi pembelajaran. Identifikasi masalah yaitu ada 5. Untuk yang pertama, keterampilan penggunaan teknologi yang harus dimaksimalkan oleh peserta didik maupun guru SMK Negeri Pasirian Lumajang. Yang kedua, yaitu kurangnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti siswa dan orang tua siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang dalam proses menghadapi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, tingkat keberhasilan pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 terhadap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Yang keempat, beberapa siswa SMK Negeri Pasirian yang sulit memahami materi dikarenakan terjadi kendala koneksi atau jaringan internet dalam proses pembelajaran blended learning. Dan yang kelima, proses pembelajaran menggunakan sistem blended learning dapat meningkatkan minat belajar siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Rumusan masalah yaitu ada 4. Untuk yang pertama, bagaimana cara siswa maupun guru SMK Negeri Pasirian Lumajang untuk memaksimalkan keterampilan penggunaan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran blended learning. Yang kedua, adakah penyebab keefektifan dalam proses pembelajaran blended learning terhadap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Yang ketiga, berapakah tingkat keberhasilan pembelajaran blended learning terhadap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, apakah pembelajaran blended learning dapat meningkatkan minat belajar siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang? Manfaat penelitian untuk manfaat teoritis yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk senantiasa meningkatkan keefektifan pembelajaran. Yang kedua, yaitu sebagai referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keefektifan pembelajaran blended learning pada siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk yang pertama, bagi peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung tentang pembelajaran blended learning secara efektif, aktif, dan kreatif melalui metode eksperimen. Yang kedua, bagi pendidik yaitu dapat menambah pengetahuan tentang cara menjalankan pembelajaran secara efektif di sekolah menengah kejuruan atau SMK pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang efektivitas pembelajaran blended learning yang diterapkan di sekolah menengah kejuruan atau SMK pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu bagi sekolah dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan dalam menentukan menggunakan metode pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada masa kini, dan kesiapan dari peserta didik atau siswa dan pendidik dalam menjalankan pembelajaran. Variabel penelitian yaitu ada dua. Untuk yang pertama, variabel bebas, independent variable, yaitu faktor yang dipilih oleh peneliti untuk melihat pengaruh terhadap gejala yang diamati. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu sistem pembelajaran blended learning. Yang kedua, yaitu variabel terikat, dependent variable, yaitu faktor yang diamati dan diukur berdasarkan beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh peneliti untuk mengetahui efek dari variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu efektivitas pembelajaran di SMK Negeri Pasirian Lumajang. Definisi operasional. Definisi operasional merupakan suatu pengertian yang diberikan kepada suatu variabel tertentu dengan cara memberikan makna ataupun arti yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam proposal tersebut. Untuk yang pertama, efektivitas pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan adanya efek, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas dimaknai suatu hal yang berhubungan dengan bagaimana suatu lembaga berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha mencapai suatu tujuan operasional. Sedangkan pembelajaran sendiri yaitu dari kata ajar yang diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Pembelajaran dimaknai sebagai suatu proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar yang tercipta pada suatu lingkungan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan baik melalui pembelajaran. Blended learning diartikan sebagai perkembangan metode pembelajaran yang memadukan antara metode konvensional secara tatap muka dengan sistem e-learning. Yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus terbaru. 4, yaitu siswa SMK Negeri Pasirian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, siswa diartikan sebagai orang atau anak yang sedang berguru, belajar, dan bersekolah. Siswa adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Jadi, siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang adalah orang yang datang ke sekolah yang bertujuan untuk berguru atau memperoleh dan mempelajari suatu hal, serta mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran. Metode penelitian yaitu yang pertama, subjek penelitian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek penelitian diartikan sebagai orang, tempat, atau benda yang diamati dan diukur oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang dari jurusan Teknik Gambar Bangunan yang sedang melakukan proses pembelajaran menggunakan metode blended learning dan guru SMK Negeri Pasirian Lumajang dalam melaksanakan proses pembelajaran blended learning. Data dalam hal ini yaitu ada 3. Untuk yang pertama, observasi. Observasi sendiri adalah suatu proses pemerolehan data informasi yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dari subjek yaitu siswa dan guru, yaitu bagaimana cara siswa dan guru memaksimalkan keterampilan penggunaan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran blended learning. Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan selama proses pembelajaran blended learning yang dilakukan oleh subjek. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah metode penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur dengan melakukan wawancara kepada guru SMK Negeri Pasirian Lumajang. Hal tersebut dilakukan karena bertujuan agar memperoleh data atau informasi yang akurat dan jelas dari narasumber yang terpercaya. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mengamati, atau menganalisis yang bertujuan untuk mencari dan menyelidiki data mengenai variabel diantaranya, seperti buku, majalah, dokumen,
catatan harian, agenda, gambar, dan sebagainya, yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dengan melakukan pengamatan dan analisis terhadap data-data serta prestasi selama proses pembelajaran blended learning siswa jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri Pasirian Lumajang, yaitu dapat melalui data raport setiap siswa SMK Negeri Pasirian Lumajang. Terima kasih, demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.